Betul juga Bang, emang apa sebenarnya kan ASN tuh sebenarnya harusnya udah dari beberapa periode ASN tuh udah kapan mulai ada yang migrasi ke sono kan, tapi kan sampai sekarang juga belum ada kan, walaupun emang kemarin terakhir mau ada 9.500 tuh Bang Ijal bakalan pindah ke IKN. Pada nggak mau ya. Ya tapi ya kalau dari teman-teman kita nih yang ASN baru yang itu sih ya kebanyakan sih emang bakalan nolak sih kayaknya ke sana. Karena aksesnya juga walaupun diklaim katanya sudah terbuka, tol sudah ada, segala macam sudah ada, ya, tapi tetap aja kan kalau dibandingin Jakarta masih jauh gitu kan. Iya. Ya gitu, kalau misalkan gue waktu itu kemarin ke Kalimantan sendiri, sebenarnya kotanya di penyangganya nggak beda jauh sama Bogor. Mereka udah siap sebenarnya secara infrastruktur di penyangganya ya, tapi memang pembangunan di center of IKN-nya itu yang harus dikebut gitu. Masyarakat udah siap kan sebenarnya tadi. Persis Mas, jadi ini ya, semalam tuh saya teleponan sama anak Kalimantan Timur Mas, mau nanya sebenarnya tuh POV masyarakat sana tuh melihat IKN ini gimana sih? Ini kan kita maksudnya ngelihat dari Jakarta ya Mas, ngelihat dari Jawa gitu loh. Sebenarnya ya banyak banget manfaatnya, salah satunya yaitu ekonomi tumbuh. Terus terkait akses ya, jadi sebelumnya itu, jadi kan IKN ini berada di Penajam Pasar Utara dan sebagian di Kukar, Nah sebelumnya tuh untuk mencapai PPU itu harus lewat kapal ya? Harus lewat kapal. Akses yang paling gampang itu lewat pelabuhan terus lewat kapal tuh. Jadi lewat darat tuh karena jalannya waktu itu hancur, nggak bisa dilewatin, susah untuk dilewatin. Tapi setelah ada pembangunan IKN, ada kan jalan dibangun dan masyarakat punya opsi tuh. Jadi selain lewat menyeberang lewat pelabuhan, ya juga bisa lewat darat. Itu kan sebenarnya ada sisi positif dari kehadiran IKN ini, dan otomatis masyarakat yang di jalannya tuh yang dilaluin sama kendaraan-kendaraan otomatis hidup juga ekonominya karena mereka buka warung, karena banyak kendaraan yang lewat situ, warung mereka ramai. Sebenarnya ada sisi positifnya IKN gitu loh. Maksudnya kita juga nggak bisa menutup mata dari itu ya. Betul. Kita juga nggak bisa menutup mata. Tapi maksudnya yang harus benar-benar dikoreksi adalah soal komunikasinya itu, Mas. Bahwa publik juga kalau masyarakat mau, kalau pemerintah mau, maksudnya jangan membiarkan publik dipengaruhi oleh, minimal pemerintah juga ngasih sudut pandang yang lain gitu loh. Ini ada The Guardian kayak gini. Ini kita juga punya framing yang kayak gini loh, yang nggak kayak yang dilakukan sama si The Guardian itu loh, Mas. Mungkin secara Guardian melihatnya dari sisi makro gitu lah, pembiayaan segala macam. Mungkin IKN bisa melihatnya dari sisi mikro. Lihat nih, masyarakat juga udah siap, masyarakat terbantu, banyak usaha yang tumbuh, konektivitas terhubung dan lain sebagainya. Itu kan sebenarnya yang harus dilakukan sama tim komunikasi publiknya IKN gitu loh, Mas. Jadi gini, kita mau nggak mau harus melihat bahwa secara kekuatan politik IKN ini kan makin melemah, Mas. Maksudnya beda lah kalau misalnya di eranya Pak Jokowi gitu loh. Posisi IKN pasti semakin kuat, sehingga tim komunikasi IKN harus membangun bargaining power-nya sendiri. Yaitu salah satunya dengan misalnya melihat atau membuat konten-konten yang lebih personal gitu. Sehingga masyarakat sana, nih sebenarnya ada IKN, kalian yang menolak karena nggak merasakan di sini aja. Dan warga-warga di sana itu, Mas, sudah membayangkan 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun lagi, itu di sekitar IKN, di Penajam Pasar Utara dan wilayah-wilayah sekitarnya. Bisa kayak Depok, kayak gitu loh. Kayak Bogor. Bisa kayak Bogor, bisa kayak Tangerang. Maksudnya sudah membayangkan itu gitu loh, kayak gitu. Jadi ya emang benar-benar harus dikaji ulang, yaitu tadi, bahwa apakah ini dilanjutkan dengan penyesuaian atau dihentikan karena memang ketika dihitung akan menyebabkan kerusakan yang lebih besar gitu loh daripada misalnya ketika dilanjutkan. Mungkin kayak gitu, Mas. Tapi kalau kita ngelihat sekilas dari rencananya Pak Prabowo atau pemerintahannya di RPJMN udah dijelas bahwa 2028 IKN bakal jadi ibu kota politik. Itu maksudnya kayak gimana ibu kota politik tuh? Maksudnya kan kalau misalkan kita ngelihat berkaca di negara lain, ada yang juga ibu kota pemerintahan kan. Di Australia ada Sydney, ada Canberra. Di Amerika ada Washington, ada New York. Kan di Indonesia ada Jakarta lagi gitu kan. Jakarta bebannya udah terlalu berat gitu kan. Kalau tanggapannya nggak gimana? Gini ya, ibu kota politik tuh sebenarnya kita nggak tahu apa yang dimaksud ibu kota politik itu, Mas. Apa tuh ibu kota politik tuh? Apa nggak ada penjelasan lebih rinci gitu loh. Bahkan
Pak Sekretariat Negara Mas Pras juga ketika menjelaskan itu tidak menyampaikan apa itu ibu kota politik gitu. Maksudnya apakah kan jadi akhirnya ini Mas, itu jadi yang pro melihat bahwa oh ini ibu kota politik sebagai bentuk keseriusan Pak Prabowo melanjutkan IKN. Yang kontra melihat ini Mas sebenarnya beliau tidak mau melanjutkan. Ngulur-ngulur waktu aja gitu ya karena nggak enak karena kayak gitu loh. Jadi maksudnya karena belum ada narasi yang jelas terkait ibu kota politik, akhirnya sudut pandangnya terbelah jadi dua, yang pro melihatnya ini sebagai oh ini Pak Prabowo bentuk dukungan, bentuk komitmen Pak Prabowo menyelesaikan IKN, tapi di sisi lain kenapa Pak Prabowo mengganti dengan sebutan ibu kota politik? Apakah apakah sebenarnya beliau tidak mau melanjutkan kayak gitu loh Mas? Maksudnya jadi akhirnya terpecah terbagi menjadi dua sudut pandang itu terkait ibu kota politik. Lagi-lagi komunikasi. Lagi-lagi komunikasi itu sih Mas. Tapi kan bahasanya keputusan-keputusan penting politik katanya bakal digelar di IKN. Itu kayak gimana maksudnya? Maksudnya keputusan-keputusan apakah misalnya rapat ngomongin apa terus ke IKN nyebrang balik lagi ke Jakarta gitu ya. Karena kita nggak tahu iya, gitu. Yang kita tahu kan kalau ibu kota pemerintahan bukan ibu kota politik kan ketika kita memutuskan di kota itu dilakukan di kota itu juga, dirumuskan di kota itu. Misalkan legislatif rumuskan undang-undang ya di situ gitu kan. Terus reses apanya juga ya di situ-situ juga gitu kan. Tapi ini ibu kota politik narasi yang beredar adalah keputusan-keputusan penting, keputusan-keputusan politik baik itu legislatif, yudikatif dan eksekutif akan dilakukan di IKN tok itu doang gitu loh. Itu nggak ada penjelasan lebih rinci apa itu ibu kota politik. Itu makanya ya itu publik memaknainya dua sudut pandang itu. Yang pro memaknainya bahwa ini adalah bentuk Pak Prabowo pro terhadap IKN, yang kontra juga melihatnya oh ini Pak Prabowo udah nggak mau melanjutkan legasinya Pak Jokowi lagi gitu kan, pasti terbagi. Jadi dua sisi, malah ujung-ujungnya tetap aja berantem ya. pasti kayak gitu lah. Tapi ada contoh nggak sih Bang Ijal di negara lain soal dua kota, ibu kota ini ibu kota politik dan satu lagi banyak tadi yang sudah dijelaskan sama Mas Hafid ya, maksudnya sudah banyak dijelaskan. Sebenarnya secara ide ini kan ide yang sudah dari eranya Pak Soekarno ya, sudah ya era. Kemudian terus meskipun ya terlalu digaung-gaungkan juga di eranya Pak Jokowi bahwa Pak Jokowi merealisasikan impiannya Pak Soekarno dan lain. Pantesan maksudnya sama The Guardians di ini omongan besar tapi aksinya kecil gitu loh. Sebenarnya kayak gitu sih. Dan secara ide, secara konsep sebenarnya ada IKN di situ kan otomatis yang tadi saya bilang, apalagi kalau ini sampai jadi, otomatis ekonomi sekitarnya bahkan bukan cuma di Kalimantan Timur tapi Kalimantan Tengah yang siap jadi lumbung pangannya lumbung pangannya IKN, terus daerah-daerah sekitarnya atau misalnya Kalimantan Selatan misalnya itu loh. Jadi sebenarnya secara konsep, secara ide IKN ini untuk Indonesia sentris, kan tujuannya untuk Indonesia sentris agar tidak Jawa sentris. Semuanya ekonomi, politik, pemerintahan dan lain-lain hanya di Jawa gitu loh. Dan ini secara ide, secara konsep memang cukup bagus sebetulnya. Tapi secara realita di lapangan, secara perencanaan, secara apapun itu tuh banyak yang memang yang harus dikritisi gitu loh. Tapi secara ide, makanya ya Pak Prabowo nggak sekedar melanjutkan atau menghentikan gitu loh. Tapi maksudnya dia juga memiliki argumen, dia juga memiliki data apakah ini layak dilanjutkan, layak dihentikan gitu loh Mas sebenarnya.